Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 15 ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan eksaminasi publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 garing PUU garing 17 garing 2019 mengenai uji formil Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun kelompok 15 ini terdiri dari 5 anggota kelompok yang pada kesempatan kali ini akan ada 4 orang eksaminator, yaitu Salsabila Tiara Aulia, lalu kemudian Sarah Firka Kalistia, Alicia Putri, dan juga Adiana Bella Putri. Dan saya sendiri, Muhammad Jaka Hidayat, yang pada kesempatan kali ini bertugas sebagai moderator. Mungkin langsung saja sebagai perkenalan masuk ke bagian pendahuluan. Dipersilakan kepada Saudari Adiana Bella Putri. Baik, terima kasih Saudara Jaka. Boleh tolong dilanjut aja ke slide selanjutnya. Oke, untuk fokus utama dari eksaminasi publik saat ini adalah kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 garis miring PUU garis 28 tahun 2019 mengenai uji formil Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Para pemohon sebenarnya telah mengajukan permohonan pengujian formil pembentukan Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang 1945, di mana terdapat indikasi bahwasanya DPR telah tidak bertindak sesuai dengan kewajibannya, yaitu berdasarkan Undang-Undang Konstitusi, untuk menghormati prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini akhirnya menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan mematikan upaya pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini tetap saja merupakan suatu dalil dari para pemohon, indikasi mengapa para pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan pengujian formil atas Undang-Undang KPK ini. Secara yuridis, pembahasan rancangan undang-undang ini sebenarnya ditinjau oleh para pemohon hanya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga banyak indikasi untuk menimbulkan bahwanya cacat formil dan ketidakjelasan dalam batang tubuh KPK ini berhubungan dengan upaya DPR dan pemerintah untuk mengurangi suatu kewenangan atau mendegradasikan kewenangan KPK dalam melaksanakan tugasnya. Boleh dilanjut? Baik. Di sinopsis perkara, saya akan memfokuskan mengenai dalam apa yang menjadi dalil serta pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan suatu putusan yang tercantum dalam putusan ini. Para pemohon mengajukan 5 dalil. Yang pertama itu mengenai bahwasanya proses perubahan kedua Undang-Undang KPK ini telah melanggar suatu proses pembentukan undang-undang yang baik, tapi terlepas dari asasnya ya, yang telah melanggar pasal 22A Undang-Undang 1945, dan hal ini diverifikasikan dalam pasal 16, pasal 20, pasal 23 ayat 1, dan pasal 45 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tahun 2011, Junto nomor 15 tahun 2019, di mana penyusunannya ini tidak dimulai dengan perencanaan program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2019. Ini merupakan dalil dari para pemohon. Proses perubahan kedua ini dari dalil permohon itu, para pemohon itu dimulai katanya dari tanggal 3 September 2019 dan telah disahkan pada tanggal 17 September 2019, di mana hanya memakan 14 hari, sehingga terlihat sangat-sangat singkat, maka menimbulkan suatu indikasi bahwa pembuatannya tidak dilakukan secara maksimal. Tetapi menurut pertimbangan hakim sendiri, pembahasan RUU Undang-Undang KPK ini telah masuk dalam daftar prolegnas dari tahun 2015 dan tahun berikut-berikutnya lagi. Ini dibuktikan dari adanya data dari DPR mengenai kronologis pembahasan RUU Undang-Undang KPK, dan menurut para hakim bahwasanya
tingkat kesulitan dari setiap pembahasan RUU itu berbeda-beda, maka demikian terdapat kemungkinan bahwa adanya suatu perbedaan waktu dalam harmonisasi undang-undang. Untuk dalil kedua, para pemohon mendalilkan bahwanya misalnya pembentuk undang-undang ini tidak memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang juga dicantumkan dalam pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di sini para pemohon mendalilkan bahwasanya pemerintah dan DPR kerap mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dari latar belakang Undang-Undang KPK. Jadi ini berkaitan dengan asas kejelasan tujuan, di mana UU KPK kan sebenarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sehingga untuk memberantas praktik KKN. Tetapi setelah dilihat oleh para pemohon, substansi di dalam undang-undang tersebut sebenarnya mencerminkan hal sebaliknya, karena terindikasi bahwa hal tersebut hanya mengurangi kewenangan atau kewenangan lembaga KPK yang independen untuk memberantas praktik-praktik KKN. Lalu ada asas selanjutnya di mana Undang-Undang KPK ini telah melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan karena tidak mengikuti bentuk format dan struktur undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 karena tidak mencantumkan ketentuan peralihan. Lalu mengenai asas keterbukaan di mana pembuat undang-undang ini tidak ikut sertakan para stakeholder dalam proses pembuatannya, di mana juga ini terbukti dalam KPK yang tidak terlibat dalam proses pembuatannya. Juga ada asas kedayagunaan, di mana para pemohon berdalil bahwa sebenarnya keberadaan Undang-Undang KPK ini tidak ada urgensinya untuk dilakukan revisi karena hal ini dibuktikan dari surat KPK nomor B/701/55/02/2016. Tetapi pertimbangan hakim sebenarnya pemerintah sudah melakukan, terutama untuk asas keterbukaan, sudah melakukan agenda-agenda untuk menyerap aspirasi-aspirasi daripada tiap stakeholder, termasuk LSM, Polri, lalu juga menjalankan rapat-rapat, BPK, Kemenkumham, LPSK, Kejaksaan, dan ada saksi ahli yang pernah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Lalu ketidakikutsertaan KPK ini tidak dapat disalahkan kepada pemerintah dan DPR karena hal tersebut bukan karena DPR dan Presiden yang tidak ingin mengikut sertakan, tetapi KPK-nya sendiri yang telah menolak untuk ikut serta. Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim mengenai asas kejelasan tujuan dan kedayagunaan, hakim berpendapat bahwa hal ini harus ditinjau secara menyeluruh sehingga ada sedikit keengganan hakim untuk menilai hal dalam asas ini karena akan bersinggungan dengan uji material dari Undang-Undang KPK gitu. Boleh lanjut, Saudara Jaka? Nah, yang nomor 3 ini tadi berhubungan dengan asas keterbukaan. Lalu yang keempat, dalil keempat itu bahwasanya para pihak berdalilkan pada saat pengesahan revisi Undang-Undang KPK ini telah terjadi quorum di dalam DPR-nya itu tidak memenuhi persyaratan, dan juga karena tidak ditandatanganinya suatu Undang-Undang KPK ini oleh Presiden, akhirnya akan menimbulkan cacat formil. Namun pertimbangan hakim menyatakan bahwasanya iya benar quorum fisik adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses pembuatan undang-undang. Hal ini dikarenakan suatu kesempatan atau suatu bentuk konkret dari konsep perwakilan rakyat dan demokrasi
yang memberikan kesempatan bagi para anggota legislatif yang semula tidak ikut membahas dan mengantisipasi terjadinya pengambilan putusan melalui voting. Jadi, dengan adanya quorum fisik ini sebenarnya, yang awalnya untuk pengesahan bisa lagi lebih dikaji lebih dalam lagi. Jadi untuk menggunakan waktu dengan manfaat dan sehingga menghasilkan produk hukum yang baik dari badan legislasi. Tapi sayangnya, dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah Konstitusi kesulitan untuk menilai hal ini karena tidak dapat terbukti yang jelas dari para pihak, baik pemerintah ataupun para pemohon. Juga dinyatakan bahwasannya tidak ditandatanganinya RUU KPK oleh Presiden ini tidak menyebabkan cacat formil, karena sebenarnya, eee, inti dari suatu produk legislasi berdasarkan konstitusi ini itu ada peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama. Artinya sebelum penandatanganan pun sebenarnya Presiden dan DPR telah membulatkan suatu persetujuan mengenai RUU ini. Makanya MK berpendapat bahwa penandatanganan, presiden ini tidak menyebabkan cacat formil selama 60 hari setelah dilakukannya persetujuan bersama. Selanjutnya ada dalil para pihak menyatakan bahwa naskah akademik yang digunakan adalah naskah akademik yang tidak sah atau fiktif, karena ada suatu kontradiktif antara maksud dan tujuan yang tercantum dalam naskah akademik dan juga cover yang telah dicantumkan dalam naskah akademik. Di maksud dan tujuan naskah akademik yang dicantumkannya itu adalah, penyusunan naskah akademik tujuannya dari prolegnas yang di tahun 2011, sedangkan penggunaan naskah akademik itu di tahun 2019. Jadi terkesan bahwa, naskah akademik itu hanya sebatas formalitas, tidak dipertimbangkan substantifnya dengan, eee apakah itu sesuai dengan keadaan kepentingan publik pada saat ini untuk pembentukan undang-undangannya, serta analisisnya dengan keadaan yang, saat ini publik butuhkan gitu, berdasarkan landasan-landasan, yuridis ataupun sosiologis ataupun filosofis. Tetapi pertimbangan hakim sendiri, karena dalil para pihak itu menekankan dengan naskah akademik ini fiktif, yang artinya fiksi atau hayalan, hakim tidak mendapatkan pendapat yang sama seperti para pemohon, karena sebenarnya, naskah akademik ini bukan suatu hayalan, benar adanya, benar ada analisanya. Maka dari itu naskah akademik yang diajukan, eee, sebenarnya sah-sah saja walaupun terdapat perbedaan dari tanggal dalam cover dan tujuan serta maksud, naskah akademik tersebut tidak sesuai. Sekian dari sinopsis perkara yang saya jelaskan, boleh lanjut lagi, Saudara Jaka. Baik, terima kasih Saudari Diana selaku eksaminator yang pertama. Eh, di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya dalam memberikan analisa terhadap putusan hakim di eksaminasi publik ini, kami mendasarkan diri pada 3 pertanyaan kunci. Yang pertama, apakah pertimbangan hukum hakim konstitusi telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, khususnya dalam pembentukan PUU. Lalu yang kedua, apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat? Dan yang ketiga, apakah putusan tersebut mampu memberikan pedoman pembentukan undang-undang yang baik? Oke, baik. Selanjutnya pembahasannya akan disampaikan oleh Saudari Salsabila selaku eksaminator yang kedua. Waktu dan layar dipersilakan. Atas kesempatannya. Jadi 3 poin itu mungkin akan dibahas secara satu kesatuan, karena pada dasarnya kita lebih mendasarkannya pada argumentasi para pemohon itu sendiri, di mana mereka melandasinya pada beberapa asas yang mungkin sudah dilihat di layar. Jadi ada asas keterbukaan, asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, asas dapat dilaksanakan, dan asas kesesuaian jenis, hierarki, dan muatan. Sebenarnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Adiana, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menolak permohonan secara keseluruhan. Dan mereka melandaskannya pada beberapa argumentasi yang mungkin akan dibahas dalam pembahasan ini. Boleh di next mungkin? Baik,
dalam hal ini saya akan membahas mengenai asas keterbukaan itu sendiri, yang mana secara tidak langsung pemohon beranggapan bahwa pembentukan dari undang-undang ini telah mencederai pasal 5, pasal 18, dan pasal 96 Undang-Undang PPP itu sendiri. Di mana ketiga klausul ini mengandung pengaturan mengenai asas keterbukaan itu sendiri. Seperti yang kita lihat pada layar, bahwa Mahkamah Konstitusi di sini menolak adanya pencederaan atas asas keterbukaan sebenarnya berdasarkan bukti yang telah mereka terima. Yang pertama, pada lampiran ke-9, sebenarnya Mahkamah menemukan bahwa DPR telah berupaya untuk melakukan seminar dan diskusi publik di beberapa universitas terkait pembahasan revisi Undang-Undang KPK ini sendiri. Dan hal ini dianggap sebagai salah satu upaya pemenuhan dari asas keterbukaan dalam tahap perencanaan itu sendiri. Karena mungkin setiap tahapan dari perencanaan, pembahasan, dan pasca pengesahan RUU itu berbeda cara untuk memberikan partisipasi publiknya sendiri. Dan di lampiran ke-10 juga semakin meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa telah dilaksanakan rapat dengar pendapat umum bersama beberapa tokoh seperti yang dilihat dan sudah dijelaskan tadi oleh Adiana, di mana hal ini dianggap sebagai suatu upaya untuk melibatkan para stakeholder yang sekiranya akan terdampak dari keberlakuan undang-undang ini. Namun, mungkin jika kita melihat lebih jauh, seolah-olah Mahkamah Konstitusi di sini hanya menilai berdasarkan suatu norma saja tanpa mencari maknanya lebih jauh. Padahal Mahkamah Konstitusi di sini berperan sebagai guardian of the Constitution, di mana mereka harus menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri. Dan dalam hal ini, sayangnya, peran mereka di sini justru tidak terlihat secara penuh karena menafsirkan asas keterbukaan ini cenderung terlalu sempit. Misalnya saja, ketika pengesahan undang-undang, seperti yang tadi sudah disebutkan, sebenarnya waktu yang diberikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mengesahkan itu cenderung cukup singkat. Padahal sebenarnya para legislator ini memiliki waktu 60 hari, tapi seperti yang kita lihat di layar, mereka mungkin hanya butuh waktu kurang dari sebulan untuk mengesahkan undang-undang ini. Dan waktu yang sempit ini sangat erat kaitannya atau sangat erat kemungkinannya dengan minimnya pertimbangan yang diterima. Jika anggaplah memang mereka, para legislator ini telah memenuhi asas keterbukaan dengan mengundang berbagai stakeholder dan menerima masukan dari rakyat. Tapi apakah masukannya ini bisa terjamin sudah dipertimbangkan atau dimasukkan ke dalam draft undang-undang ini dalam masa pembahasan itu sendiri dengan melihat waktu yang cukup singkat ini? Maka dengan begitu, waktu yang sangat singkat ini sebenarnya cukup menandakan adanya kemungkinan kecil untuk menerima saran dari masyarakat umum itu. Mungkin boleh di next. Baik. Selanjutnya adalah terkait meaningful participation. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya penting untuk mempertimbangkan masukan yang telah diberikan oleh para pihak yang mungkin tadi menurut DPR telah diikutsertakan dalam pembentukan undang-undang ini. Seperti yang kita tahu, sebenarnya untuk menciptakan meaningful participation ini, menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dan teori dari Einstein sendiri, terdapat 3 tahapan, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk meminta keterangan ketika pandangannya tidak dimuat. Jika memang DPR dalam hal ini telah mengundang beberapa pihak, kita juga harus tahu sebenarnya pihak-pihak yang diundang ini telah berperan sejauh apa. Ketika mereka hanya diberikan kesempatan untuk didengar saja, tanpa diberikan jaminan bahwa masukannya ini akan dipertimbangkan dalam rumusan, sebenarnya hal ini akan menciptakan suatu fenomena
tokenisme itu sendiri. Di mana menurut teori Lighter Citizen Participation, tokenisme ini merupakan fenomena ketika masyarakat telah dimintai pendapatnya hanya untuk memenuhi prasyarat partisipasi publik atau sebagai formalitas belaka tanpa mementingkan aspek dari masukan itu sendiri. Seperti yang kita tahu, sebenarnya tujuan dari asas keterbukaan ini dijadikan tolak ukur karena pada hakikatnya seharusnya undang-undang sendiri dapat mencerminkan kebutuhan dari masyarakat atau setidak-tidaknya dapat memberikan solusi dari permasalahan yang mungkin dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan ketika asas keterbukaan ini hanya dipandang secara formalitas saja, tanpa ditarik lebih jauh, mungkin tujuan dari penyertaan asas keterbukaan sebagai tolak ukur penilaian pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tidak bisa terwujud niatnya. Seperti yang kita tahu, mungkin pada masa itu ketika undang-undang ini disahkan, terjadi demonstrasi besar-besaran, kemudian para akademisi juga berjuang untuk menyuarakan ketidaksetujuannya atas revisi undang-undang ini. Dan hal ini sebenarnya menjadi suatu tanda bahwa ternyata kemungkinan besar tokenisme di sini telah terjadi. Karena jika undang-undang ini telah mencerminkan kebutuhan masyarakat, seharusnya fenomena-fenomena seperti itu tidak terjadi sebesar ini gitu. Walaupun memang mungkin pembentukan undang-undang ini memang bisa dilihat sebagai suatu bentuk komunikasi para penguasa dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk membuat suatu peraturan yang mengaturnya, dan akan sangat sulit untuk mengakomodir keinginan seluruh masyarakat. Tapi jika kita lihat fenomena pada masa itu, penolakannya terjadi secara besar-besaran dan menjadi sangat mungkin jika undang-undang yang hadir memang belum bisa mengakomodir kepentingan rakyat pada masa itu. Selanjutnya, bukti yang memang bisa mencerminkan bahwa fenomena tokenisme ini telah terjadi adalah keengganan KPK untuk menghadiri sesi pembahasan undang-undang ini. Tadi juga sempat dibahas bahwa sebenarnya dalam hal ini DPR tidak bisa disalahkan karena mereka sudah membuka ruang selebar-lebarnya untuk KPK hadir, tapi pihak KPK-nya sendiri menolak untuk hadir. Memang jika kita melihat secara verbatim term-nya itu sendiri, bahwa hak untuk didengar ini memang dalam konotasinya adalah hak yang mana ketika tidak digunakan, ini menjadi tidak masalah karena yang bersangkutan memang menolak untuk menggunakannya. Tapi jika kita meninjau lebih jauh, sebenarnya tadi juga sudah sempat disebutkan bahwa undang-undang ini berupaya untuk melemahkan kewenangan dari KPK itu sendiri. Dan menjadi sangat mencurigakan ketika KPK yang justru organ utama yang nantinya akan terdampak dari undang-undang ini justru enggan untuk menghadiri pembahasan undang-undang ini. Atau mungkin memang keengganan KPK untuk hadir dalam pembahasan undang-undang ini bisa menjadi tanda kalau mereka khawatir jika kehadirannya hanya akan dijadikan justifikasi bahwa partisipasi publik ini telah terpenuhi loh gitu. Karena nih KPK sebagai pihak yang akan terdampaknya pun telah turut serta dalam pembahasan undang-undang ini. Jadi sebenarnya dengan keengganan KPK pun seharusnya Mahkamah Konstitusi bisa menilai lebih jauh apakah memang asas keterbukaan ini telah dipenuhi dan telah terpenuhi makna dijadikannya ia sebagai tolak ukur untuk mengukur suatu peraturan perundang-undangan yang baik atau tidak. Dan secara tidak langsung, tadi sebenarnya mengenai penolakan yang besar karena undang-undangnya tidak mencerminkan kebutuhan rakyat, itu juga mencederai asas atau landasan sosiologis itu sendiri. Dan terkait landasan filosofis, sebenarnya ini terkait dari menyambung ke cita hukum itu sendiri. Menurut ahli yaitu Atamimi, dia menyebutkan bahwa cita hukum ini dipandang sebagai bentuk atau bentuk negara, mereka ingin bentuk suatu negara ini seperti apa, dan jika kita melihat cita hukum dari negara Indonesia itu adalah Pancasila. Dan kita melihat dalam sila keempatnya mungkin
di situ disebutkan bahwa adanya peran rakyat itu sendiri. Dan dalam hal ini tadi seperti yang sudah disebutkan, pembentukan undang-undang ini menekankan adanya peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Itu juga mungkin bisa tercederai karena haknya untuk didengar, haknya untuk dipertimbangkan dalam undang-undang ini tidak terpenuhi. Dan secara tidak langsung adanya pelanggaran terhadap asas keterbukaan ini yang memang tercantum dalam Undang-Undang PPP dalam beberapa pasal juga bisa mencederai landasan yuridis itu sendiri. Kemudian mungkin sedikit menambahkan dan menanggapi terkait bahasan Adiana tadi mengenai naskah akademik yang terbilang fiktif. Ini juga sebenarnya terdengar cukup miris karena Mahkamah Konstitusi, suatu lembaga yang besar yang perannya adalah menjamin konstitusionalitas dari aturan perundang-undangan suatu negara, hanya mendasari kepada KBBI itu sendiri untuk memandang makna dari fiktif ini sendiri. Dan jika kita meninjau dari dissenting opinion salah satu hakim di MK, sebenarnya makna naskah fiktif ini didasari pada adanya perbedaan tujuan dari naskah akademik yang mungkin masuk ke dalam prolegnas dengan tujuan di rancangan undang-undang itu sendiri. Terdapat perbedaan yang bisa dilihat bahwa pada rancangan undang-undang itu cukup melemahkan KPK, sedangkan pada naskah undang-undang sebelumnya mungkin tidak terlihat adanya fenomena itu. Dan seharusnya Mahkamah Konstitusi bisa melihat atau bisa mendasari argumentasinya pada fenomena ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, yang seharusnya bisa jadi bahan pertimbangan lebih lanjut dari Mahkamah Konstitusi. Untuk selanjutnya, udah bahasan selanjutnya. Baik, mungkin bisa diteruskan oleh Sarah. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya terkait dengan partisipasi publik dan juga mungkin berkaitan juga dengan kedaulatan rakyat yang tadi sebenarnya sudah disinggung sebelumnya, maka kiranya memang patut untuk meninjau lebih lanjut apakah putusan Mahkamah Konstitusi terkait ini telah menyentuh rasa keadilan masyarakat atau tidak. Mengacu ke nilai kedaulatan rakyat sendiri sehingga menjadikan pemaknaan untuk menempatkan rakyat sebagai titik tolak dan titik tujuan dan apa yang diinginkan rakyat, maka itulah menjadi apa yang dikerjakan oleh Presiden dan DPR itu sendiri. Nah, sebenarnya terkait keadilan ini, untuk menilai keadilan tersebut mungkin dapat mengacu ke pandangan ahli Susi Dwi Haryanti, di mana beliau memandang bahwa mengenai hukum itu sendiri terdapat kehendak untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan suatu putusan dapat dipandang menciptakan keadilan apabila putusan tersebut diterima secara wajar oleh masyarakat. Suatu hal sendiri akan diterima secara wajar oleh masyarakat apabila melahirkan suatu kegunaan dan juga harmoni. Dan keadilan sendiri, beliau berpandangan bahwa keadilan itu merupakan suatu kepuasan tersendiri dan juga harmoni. Nah, hal tersebut hanya akan bisa tercapai kalau penerapan hukum dilakukan sesuai dengan beberapa hal. Beberapa hal itu antara lain tujuan hukum, konsep hukum, dan juga kaidah hukum. Adapun terkait dengan persoalan prosedur atau terkait persoalan formil dari pembentukan UU KPK ini yang dilakukan oleh legislator, beliau memandang bahwa tanpa adanya prosedur yang memadai, hukum dan institusi hukum akan gagal untuk mencapai tujuan hukumnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pelanggaran-pelanggaran formil yang sudah disebutkan oleh para eksaminator sebelumnya, khususnya terkait prosedur pembentukannya, maka merupakan suatu hal yang penting dan mempunyai implikasi yang besar dalam upaya mencapai keadilan masyarakat itu sendiri. Di mana pelanggaran dan juga ketidaksesuaian dalam penerapan hukum, maka tentu atau memiliki kemungkinan yang besar untuk menghambat atau bahkan menghilangkan rasa keadilan di masyarakat. Mungkin boleh di next. Nah, di sini Mahkamah Konstitusi setidak-tidaknya diharapkan oleh masyarakat sebagai the last resort atas ketidakpuasan mereka dari penolakan hadirnya UU KPK dan juga pelanggaran-pelanggaran pembentuk undang-undang pada undang-undang tersebut.
Dan diharapkan di sini Mahkamah Konstitusi dapat memutus dengan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Dalam hal ini, kami berpandangan bahwa hakim sepatutnya tidak hanya semata-mata mengikuti bunyi ketentuan atau bunyi norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun peraturan perundang-undangan lain di bawahnya, dan tidak pula hanya menilai berdasarkan formalitas-formalitas belaka yang tadi disebutkan juga, yang sebenarnya hal-hal tersebut tidak sesuai dengan kepantasan itu sendiri. Justru kiranya seharusnya hakim ini lebih melihat betapa besarnya, betapa masifnya penolakan dari masyarakat, dan juga betapa masifnya pelanggaran dilakukan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri padahal dalam upaya yang melakukan pengubahan yang banyak dan bahkan fundamental terkait KPK itu sendiri. Dan seharusnya di sini MK tidak mengabaikan hal tersebut. Penting juga untuk menyadari selain untuk wajib untuk memperhatikan berbagai asas dan kaidah atau norma hukum yang berlaku, penting pula untuk memperhatikan adanya suatu etika hukum atau legal ethics. Di sini etika dapat diartikan sebagai the principles of morality. Dan hubungan dari hukum dan etik itu sendiri, kalau mengacu ke pandangannya Sudikno Mertokusumo, di sini beliau memandang bahwa hukum dan etik tidaklah terpisahkan sebagai dua sisi dari satu mata uang, di mana pelanggaran terhadap etik hukum ini memang bukan suatu pelanggaran pelanggaran atas norma atau kaidah hukum, tapi melainkan dirasakan sebagai suatu hal yang bertentangan dengan hati nurani atau kepantasan dan juga moralitas. Dalam hal ini kiranya sesuai atas pandangan dengan pendapat hakim dari hakim dissenting opinion, Hakim Wahiduddin sendiri, yang juga memandang bahwa prosedur pembentukan UU KPK 19/2019 ini punya persoalan konstitusionalitas dan moralitas yang serius. Di sini beliau juga berpandangan bahwa beliau tidak menemukan argumentasi maupun justifikasi yang dapat diterima oleh nalar maupun kepantasan terkait dari proses pembentukannya. Putusan MK sendiri pada prinsipnya yang tidak mengabulkan permohonan para pemohon secara bersamaan dapat terlihat justru menggambarkan pembiaran atau bahkan menunjukkan justifikasi sendiri atas prosedur pembentukan UU yang berpolemik ini. Maka penting juga untuk sebenarnya menyadari bahwa konstitusi ini pada dasarnya mengemban moralitas dan legalitas sekaligus, dan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menilai dan memutus persoalan undang-undang memang mengacu atau mendasarkan pada konstitusi itu sendiri. Dan kalau misalnya kita mengacu ke pasal 1 ayat 2 UUD 45, sebagaimana dinyatakan di situ bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini sebenarnya bermakna dan juga bernilai sebagai moralitas dari konstitusi yang menekankan adanya prinsip bahwa penyelenggaraan kekuasaan itu didasarkan pada kehendak rakyat dalam bentuk konstitusi ini. Dan substansinya ialah rakyat dalam hal ini menitipkan amanat penyelenggaraan negara kepada perwakilan dalam ini lembaga legislatif dan lembaga eksekutif untuk menjalankan aspirasi dan kebutuhan rakyat itu sendiri. Maka polemik dari ketidaksesuaian penerapan hukum yang menghambat tujuan hukum ini sebenarnya dan juga penolakan besar-besaran yang dilakukan melalui berbagai macam bentuk penyampaian oleh masyarakat pada saat itu, sampai setidaknya diajukannya pengujian undang-undang kepada MK, maka sebenarnya dapat menggambarkan betapa jauhnya rasa keadilan masyarakat dari hadirnya perubahan UU KPK ini, dan ditambah dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran etik yang dilakukan pembentuk undang-undang, dan putusan MK yang hadir ini sebenarnya yang pada dasarnya menolak permohonan para pemohon ini sebenarnya justru memperkuat jauhnya rasa keadilan masyarakat tersebut. Mungkin itu terkait rasa keadilan masyarakat. Boleh dilanjut oleh eksamen selanjutnya, Alicia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya, isu yang akan saya bahas ini mengenai asas kejelasan tujuan. Para pemohon menyatakan pernyataan yang ada
pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak sesuai dengan kenyataan. Menggarisbawahi bahwa konsideran huruf A yang menyebutkan tujuan undang-undang ini untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari KKM. Asas kejelasan tujuan dengan penjabaran ini berkaitan dengan asas kedayagunaan dan kemanfaatan. Pemohon menggarisbawahi bahwa dengan bertolak belakangnya kejelasan tujuan dengan perbuatan pemerintah untuk memenuhi konsideran huruf A, yang mana Undang-Undang KPK berisikan pasal yang melemahkan kewenangan KPK, dinilai tidak sesuai dengan asas kejelasan tujuan sehingga tidak dibutuhkan saat ini, sebagaimana dari surat KPK nomor B/790-01/55-02/2016. Mengutip pendapat Prof. Bagirmanan yang menyatakan fungsi perundang-undangan dapat berupa terhadap internal dan eksternal. Bahwasanya baik secara eksternal maupun internal sebenarnya tidak ada suatu keadaan yang perlu untuk membentuk suatu perubahan terhadap Undang-Undang KPK. Tentu hal ini cenderung menimbulkan perdebatan di mana pada sisi DPR menilai bahwa independensi dari KPK membahayakan dan tidak sesuai dengan konstitusi. Bisa di next. Selanjutnya, permasalahannya adalah pengujian ini bersifat formil, yang artinya tidak menguji materi muatan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Demi kepastian hukum, proses pembuatan sebuah undang-undang haruslah sesuai dengan prosedur pembuatan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu undang-undang. Sebab pengujian secara formil apabila terbukti akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal, sehingga pengujian formil dan materi lebih baik untuk dipisahkan. Pengujian secara formil harus lebih didahulukan daripada pengujian material, karena apabila suatu undang-undang dimohonkan untuk dilakukan pengujian secara bersamaan, apabila pengujian material atas suatu norma undang-undang akan sia-sia apabila ternyata Mahkamah Konstitusi menyatakan validitas undang-undang tersebut tidak ada karena tidak memenuhi prosedur pembentukan undang-undang. Sebagaimana menurut Prof. Susi Dwi Harijanti, tanpa dipenuhinya hak-hak prosedural, maka tidak ada hak-hak substansi tidak dapat dipenuhi, maka aspeknya adalah jantung dari hukum itu sendiri. Selanjutnya, mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 masih minim dikarenakan durasi proses pembentukan undang-undang ini yang terlampau cepat dan cenderung terburu-buru. Tidak melibatkan KPK dan masyarakat dalam proses perencanaan, dan akses masyarakat terhadap pembentukan undang-undang KPK ini tidak diberikan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa sebenarnya mengenai durasi pembuatan undang-undang relatif dan tidak ditentukan batasan terlalu cepatnya suatu putusan, sehingga permohonan ini ditolak oleh Majelis Hakim. Namun penulis berpendapat beda, yakni bahwa permohonan ini merupakan suatu bukti yang cukup untuk menyatakan undang-undang ini konstitusional. Nah, selanjutnya Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini memberikan putusan dengan pertimbangan hukum bahwasannya dalam pengujian formil mengenai asas kedayagunaan serta kejelasan maksud dan tujuan perlu diperhatikan secara menyeluruh. Bahwasannya dalam konteks pengujian formil dititik beratkan dalam prosedural pembuatan undang-undang itu sendiri, di mana menilai kelalaian pejabat publik dalam proses politik pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengujian material menitik beratkan pada pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sehingga Hakim Mahkamah Konstitusi sebenarnya menegaskan kembali perbedaan dalam hal ini agar tidak terjadi overlap antara kedua pengujian. Mungkin cukup sekian, bisa dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih banyak untuk para eksaminator atas pemaparannya. Saat ini kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada eksaminasi publik terhadap putusan MK terhadap pengujian formil Undang-Undang KPK. Nah, dalam hal ini, jika kita merujuk pada fakta persidangan dan uraian analisa yang sudah disampaikan oleh para eksaminator, maka hal yang menjadi kelebihan dan dapat dibenarkan dalam putusan ini adalah keberhasilan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan MK dalam menguji undang-undang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu, hal lain yang dapat dianggap benar adalah sikap majelis hakim yang tetap menjaga keobjektivitasannya dalam menjatuhkan putusan. Namun, di balik itu sungguh disayangkan, dengan argumen yang dibangun oleh MK atas penolakannya terhadap pengujian formil Undang-Undang KPK, maka tidak berlebihan jika menyatakan bahwa MK dinilai telah gagal dalam menciptakan keadilan prosedural yang berlandaskan pada nilai-nilai konstitusi, prinsip-prinsip dasar, dan nilai etik dalam menilai prosedur pembentukan undang-undang. Selanjutnya, dalam hal penilaian alat bukti, majelis hakim dinilai kurang menggali dan memiliki sensitivitas yang rendah terhadap serangkaian fenomena yang terjadi sebagai reaksi berupa penolakan atas perubahan Undang-Undang KPK sebagai dasar pertimbangan sebelum menjatuhkan putusannya. Kemudian, pendekatan yang digunakan majelis hakim cenderung terlalu normatif dan terkesan formalistik yang berujung kepada kekeliruan beban pembuktian dalam perkara akuo. Nah, hal tersebut jika tetap dibiarkan maka dikhawatirkan dapat menurunkan bahkan meruntuhkan rasa kepercayaan publik atas integritas peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka perubahan kedudukan struktur, fungsi, dan juga kedudukan KPK menjadi lembaga yang berada di bawah rumpun eksekutif berpotensi mencederai bahkan melemahkan keleluasaan dan independensi KPK yang dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tipikor yang merupakan musuh terbesar bangsa Indonesia saat ini. Nah, berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah seharusnya dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim dapat berlaku secara arif dan bijaksana dengan tidak hanya menggunakan pendekatan secara formalistik dan terlalu normatif dalam pengujian formil Undang-Undang KPK. Lebih dari itu, majelis hakim juga seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan asas-asas pembentukan undang-undang, prinsip-prinsip etika konstitusi, bahkan fenomena dan reaksi masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang. Bukan tanpa alasan, sebagai pengawal konstitusi, seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat menjaga dan memastikan undang-undang agar tetap selaras tanpa mencederai cita-cita demokrasi, kehendak, dan rasa keadilan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan terkait dengan eksaminasi publik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Terima kasih kepada para eksaminator. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.